حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي 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 صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلاة ده حبيبي بيرد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات ومهدي الرسالات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه عن من النيرات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله قدامه بإذن الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru kita bersama pengasuh Majelis Ta'lim Miftahul Jannah Madairullah Ustadzul Fadil Al-Haj Abdul Wahab Mata'an Allah bikuli hayati Manafa'ana bi'ulubi juga Rasul beliau, saudara-saudara beliau dan segenap santri-santri, murid-murid dan jamaah yang senantiasa istiqomah hadir setiap majelis yang dilangsungkan atau dilaksanakan digelar di majelis ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlus shalah, ahlul ibadah, ahlul ilm, ya, ahlul shadaqah, ahlul Quran. Mudah-mudahan berkat majelis Miftahul Jannah ini kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Hadirin para jamaah sekalian, setelah kita ini pembukaan bukan? Bukan, kita. Setelah kita libur panjang ada 3 bulan dari mulai pertengahan Sya'ban ya, Ramadan, Syawal, sekarang Dzulqa'dah. Enakan libur, enakan ngaji. Bohong. Dulu saya pernah mengatakan, sering saya katakan, kita ini perlu makanan dohir. Betul nggak? Makanan dohir kita apa aja? Nasi. Setiap hari kita makan sehari 3 kali, kalau perlu 4 kali. Orang kalau nggak makan 1 hari lemes gak? Payah nggak? Payah. Itu makanan jasmani, rohani perlu makan juga seperti jasmani. Orang nggak perhatiin, makanya apa? Jadi jasmani perlu makan, rohani perlu makan. Makanan jasmani ya yang zahir. Makanan jasmani ya nasi sehari-hari, lauk pauk kita ya, buah-buahan, itu makanan jasmani. Orang nggak makan 2 hari 3 hari seminggu, ya Allah, dia masih bisa minum tetap aja dia bakal sakit. Betul, bakal sakit. Kenapa?
dia nggak kena asupan makanan jasmani, sakit dia punya fisik, bisa-bisa diopnam, dirawat, diinfus. Nah, infus itu kan masuk apa? Makanan. Ada infus makanan, infus apa namanya, cairan, ya, makanan isinya. Ujung-ujungan keluar duit. Habis BPJS, hatta BPJS, ente nggak pakai bensin ke sono rumah sakit, terus di rumah sakit yang jaga nggak makan, nggak diupain, waktunya apa segala macam, repot gak? Sebagaimana jasmani perlu makan, rohani juga perlu makan. Apa makanan rohani? Asmaul husna, dzikir, ilmu, hikmah. Orang yang nggak kena jiwanya makanan rohani, lama-lama hatinya apa? Lama-lama hatinya kaku, beku, bekarat. Nabi bilang apa? Innal qulub katasda kama yasdaul hadid. Sungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat tanya, wa ma jalla'uha ya Rasulullah, apa obatnya supaya hati enggak bekarat? Kata Nabi, zikrullah, ingat-ingat Allah, wa zikrul maut, ingat-ingat mati. Hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir, itu hati nggak bisa berkarat, nggak berkarat, ya. Sahibuz Zubat, ya, mengatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi safai qalbida tajdidi bi kathratis salati wa taati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'al dunubi mujibatan gaswatal wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi galbun qasi. Ya, ini paham nggak? Mengarang kitab kita dulu masih di pondok, ya, Ustaz Wahab ngapalin Zubat, betul gak? Ngapalin Zubat pendek 1080 katanya, 1080 bed itu. Saya, Ustaz Wahab, kawan-kawan, bukan hanya Alfiyah aja dihafal, ya. Itu kitab Zubat mengarang Syekh Ibn Ruslan, Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Ini yang penting. Fakun minal imani fi mazidi, ya, jadikanlah iman kita bertambah-tambah. Wa fi safai qalbida tajdidi, ya, dengan ngebersihin hati itu, ya, perbaharui kita punya iman. Nabi bilang jaddidu imanakum bigauli la ilaha bila ilaha illallah. Perbaharui iman kita. Sayyidil Habib Zain, kita punya guru Ustaz Wahab juga, guru kita juga, ya, beliau dalam ceramahnya kasih tahu, ya, jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharui iman kita dengan sering-sering membaca la ilaha illallah. Maksudnya Nabi bilang miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah, kunci surga, ya. Hati namanya iman jadi baru lagi,
Kalau sering-sering, makanya orang-orang soleh itu wiridannya la ilaha illallah 100.000, sholawat ya sekian ribu. Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi sholawatnya nggak banyak, satu hari cuma 40.000. Kita berapa ribu? Nolnya hilang, gelinding semua, tinggal 4. Ini kalau nggak ada majlis Miftahul Jannah, ya Allah, kita jarang baca Asmaul Husna. Tuh, ya. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safaya jalbida tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati, dengan memperbanyak salat dan ketaatan. Wa tarki ma lin nafsi min syahwat, tinggalin tuh ya nafsu syahwat. Orang kalau udah nurutin, makanya apa? Nabi bilang hufatul jannah bil makarih, hufatul jannah bil makarih wa hufatil nar ya bisyahwah. Surga diliputin sama hal-hal yang gak enak. Ngaji gak enak, ngaji enakan nyari duit, nge-grab dan lain-lain, mobil gak enak. Makanya yang hadir pengajian sedikit. Tapi ingat, yang sedikit ini yang dipilih. Kita jangan bangga, jangan senang kalau kita jarang ngaji. Hati-hati, itu jangan-jangan kita udah dijauhin sama Allah dari kebaikan, dari jalan menuju surga. Hati-hati, nggak gampang kita duduk di majelis ilmu, di Miftahul Jannah, tidak gampang. Makanya ketika kita diundang untuk apa? Oh, nongkrong di kafe, ya, lagi gratis. Diundang hal-hal yang ya berbau maksiat, lalai. Rajin. Coba giliran kita ngaji, berat. Ya, berat. Lihat tuh setan itu. Ya. Makanya surga diliputi oleh hal-hal yang gak enak. Bangun malam, sholat malam, berat. Apalagi apa ke masjid, sholat subuh di masjid, ya Allah, berat. Bangun sebelum subuh, berat. Ini mata dikencingin setan, ya. Aneh pengen tarik selimut aja. Tidur kalau belum ya 15 jam belum puas. Di sini ada nggak begitu? Mau buat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi sekalian aja lu, hidup lu buat tidur aja. Betul nggak? Hati-hati. Ya, jadi bodoh, kebanyakan tidur, males. Ya, wa tarki ma li nafsi min syahwati wa syahwatun nafsi ma'adh-dhunub. Kalau nurutin hawa nafsu, ya pasti dia banyak dosa. Ya. Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi mujibatan gaswatal gulubi, ya. Itu bisa kena apa? Gaswatal gulub, penyakit apa? Keras hati. Orang kalau udah keras hati, jangankan mau hadir majlis, udah nggak ada sayang-sayangnya sama anak yatim, udah nggak ada rasa kasihannya, belas kasihannya sama orang tua. Orang kalau udah keras hatinya, nggak mempan nasihat, nggak mempan nasihat. Hatinya udah beku, kaku. Ya. Kenapa begitu? Nggak pernah sholat, nggak pernah sholawat, nggak pernah dzikir. Nurutin hawa nafsu, nurutin syahwatnya, nurutin setannya. Nggak mau dilawan itu hawa nafsunya. Wa inna ba'da qulubin nasi
Dan sesungguhnya hati yang paling jauh daripada rahmat Allah. Wa inna abadal qulubin nasi min rabbina rahimi galbun qasi. Hati yang jauh daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang Allah adalah galbun qasi, hati yang keras. Ya, makanya kita disuruh sama Nabi sering-sering ya usapin pala anak yatim. Jangan cuma ngelus-ngelus doang, ya. Anak kecil 2 tahun. Dulu aja saya kalau asal ada yang kasih permen aja girang. Apalagi masih kecil-kecil. Dulu kita masih kecil-kecil, asal lebaran dikasih duit girang nggak? Girang. Apalagi anak yatim, udah nggak ada bapaknya, ya. Para duafa. Kenapa? Ini ya, musab anak yatim, nyantunin anak yatim, peduli sama anak yatim, ya, membuat hati apa? Lembut, membuat hati lembut, ya. Jadi kembali lagi, ya para jamaah sekalian. Nah, sekarang kita sudah berlebaran, sudah berpuasa, sudah lebaran. Yang pulang kampung kemarin sempat pulang. Kalau kita orang Jakarta, emang kampung kita di sini, ya. Jadi nggak pakai pulang lagi dah, ya. Yang terpenting Allah masih kita berikan kita panjang umur dalam nikmat. Kita gunakan nih, ya. Nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, gunakan dengan ibadah, gunakan dengan menuntut ilmu. Nah, dari kita ngaji, kita diajarin bagaimana ya kalau kita datang ketemu orang sesama muslim, ya jangan diem aja. Sekarang kita lihat ini, ya Allah, lebaran jarang orang datang, yang muda datang kepada yang tua udah jarang. Kenapa? Ada handphone, handphone. Udah malas lebaran ke encang-encing mamang, ya, dan lain-lain, ke guru-guru aja udah di-chat aja udah. Innal aidin wal faizin selesai. Kita masuk masjid jarang ada ucapan salam. Kita ketemu kawan kita sama muslim, hatta di majlis diam aja, wala ada salam wala kalam. Ini sekarang kita lihat. Sebenarnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, beliau mengatakan salatun yusaffina laka wudda akhik. Ada 3 perkara yang kamu akan mendapatkan ketulusan cinta saudaramu. Yang pertama, antusallima alaih idza laqitahu awwala. Hendaknya kalau kamu pengen dicintai sama saudaramu, dapat kecintaan yang tulus dari saudara sama saudara kita orang Islam, kalau ketemu kasih salam lebih dulu. Assalamualaikum. Sekarang udah hilang tuh yang begitu, kegerus. Ini bel apa nih? Makanya saya katakan apa? Hatta di masjid, mana suara kita, mana kesunahan Nabi, ya. Jarang kita ngucapin salam, ya. Sedangkan Nabi bilang al-badi'u bis-salam bari'un minal kibir. Orang yang duluan ngucapin salam
terbebas daripada rasa sombong, sombong, penyakit sombong. Mana ada orang maunya ditegorin mulu, maunya disalamin mulu. Ada nggak yang begitu? Meneng baik ya, maunya ditegor duluan, kasih salam duluan. Nah, kita jangan, ya, kita jangan begitu. Kalau nggak salah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan al-ibtida'u bis salam sunnah wa radduha akad min ibtida'iha. Memulai salam itu lebih dulu itu sunnah. Walaupun ini secara hukum ini ya sunnah kifayah. Artinya kalau kita nggak sempat jawab, ada salah satu yang jawab nih, ada lagi begini, ada lagi duduk-duduk begini nih, ada yang ngucapin salam, kita nggak jawab, ada salah satu yang jawab, gugur tuh ya tuntutan untuk menjawab salam tadi. Itu namanya sunnah kifayah ya, ucapkan salam, menjawab salam. Begitu juga tasmiyatul atas ya, ada yang bersin, kita nggak sempat ngucapin apa yarhamukallah, ada kawan kita yang ngucapin, gugur tuh yang lain. Begitu juga kurban udhiyah dalam satu keluarga, ini kita ngaji sedikit nih ya, babul udhiyah. Jadi ada fardu ain seperti sholat, ada fardu kifayah seperti nyolatin jenazah. Harus kita fardu kifayah nyolatin jenazah. Tapi karena ada sebagian tetangga kita yang nyolatin, ya kawan kita nggak sempet, ya karena ada kawan-kawan kita tetangga kita nyolatin dia, gugur, ya kewajiban kita untuk menyolatkan jenazah tetangga kita yang meninggal. Karena sudah ada yang ada fardu kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Jadi hukum daripada udhiyah ya, berkorban adalah ya sunnatul ain, sunnah per individu, perorangan, bukan seumur hidup satu kali. Jelas gak? Kita korban nih bukan, ini kan udah 3 tahun yang lalu korban ya, udah nggak perlu korban lagi. Ini dia nih yang nggak ngaji, makanya ngaji sama Ustaz Wahab biar dijelasin ya. Jadi kalau namanya berkorban itu kalau kita punya keluasan rezeki setahun sekali. Jadi kita masing-masing ini sunnah aini per individu ya. Ada yang namanya sunnah kifayah, satu keluarga 7 orang, bapak, ibu dan anak-anaknya 5 orang. Bapak ibunya nggak punya kemampuan buat apa? Buat berkorban. Abangnya nih yang paling tua, anak yang paling tua, alhamdulillah kerjanya, gajinya nggak gede, sebulan 20 juta. Amin no. Duit aja lo, amin kenceng lo. Abangnya bisa berkorban, melaksanakan sunnah ain untuk dirinya. Karena salah satu tadi anaknya sudah berkorban, menyembelih hewan kurban, maka yang lain itu gugur daripada permintaan atau tuntutan yang namanya ya berkorban. Jelas gak? Seharusnya setiap individu keluarga ini sunnah per individu, ain namanya, sunnah ain ya. Jelas gak? Capek juga nih nerangin begini. Ya,
Ya mudah-mudahan kita dikasih rezeki. Bentar lagi nih, tanggal berapa ya? Iya, sebentar lagi. Nabi kasih tahu, ya, man kana lahu sa'atun walam yudahi wala yagrabanna musallana. Siapa orang, kata Nabi, yang dikasih kelapangan, keluasan rezekinya, walam yudahi, dia nggak mau berkorban, wala yagrabanna musallana, jangan dekat-dekat deh dari tempat sholat kami. Ini Nabi yang ngomong. Makanya dari 4 madhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, ya, Maliki, Hanafi, ya, terus Syafi'i, Hambali. Ini tiga ini, Hambali, ya, Syafi'i, Maliki, menghukumkan berkorban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau bahasa Sayyidil Walid, sunnah muakkadah nyaris wajib, nyaris. Jadi sama nih udhiyah nih, motong hewan kurban, berkorban, ya, hukumnya sama dengan apa? Aqiqah, aqiqah, ya, sama-sama sunnah muakkadah, nyaris wajib. Kita punya anak, jangan sampai nggak ada yang diakekahin. Punya anak 4, laki semua, berarti potong kambing berapa ya? Woi, 4 bahlul. 4 kali 2 laki. Lah, kalau punya anak laki 8 kali 2, rame banget sih lo. Jelas ya? Ya, akikah anak laki, kambing, potong kambing 2, anak perempuan siji maning. Ruah pora. Nggak paham. Jelas? Ya, kita ngaji nih. Bedanya akikah sama kurban, ya, dalam pelaksanaan pembagian dagingnya. Kalau akikah disunahin dibagiin dagingnya mateng, dagingnya mateng, ya. Kita kirimin dah, ya, akikah kirimin ke guru, ya, jangan mentah, mateng, ya, gitu. Kalau korban disunahin bagi-bagiin mentah, ya. Jelas gak? Jelas, ya. Habib, ukurannya itu orang mampu berkorban itu bagaimana sih? Definisi mampunya tuh kayak gimana? Udah paham belum? Ketika kita ini mampu nih, ya, ketika kita memiliki kadar harga atau kita ini bisa membeli, ya, hewan kurban, seharga hewan kurban. Berapa nih kambing? Paling mahalnya kambing, taruh deh kambing yang biasa deh 4 juta. 4 juta dapat nggak? Di sini ada yang dagang nggak? Ada yang dagang nggak? Mana? Nah, emang anu udah ngedusin. Ini bobo kambing nih. Ya, 4 juta sedang, ya, 4 juta. Ketika kita sudah punya duit, ya, sekedar harga atau sekadar harga hewan kurban, dan kita punya kelebihan harta untuk keluarga kita, untuk kita dan keluarga kita, dan orang-orang yang kita tanggung seperti ibu dan orang tua kita, saudara kita, saudara kandung kita, orang-orang yang kita tanggung.
di hari disunnahkannya berkorban, maka di situ kita dianggap mampu. Di situ udah kategori mampu. Jelasnya? Ya, kapan hari-hari disunahkan? Dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ini 4 hari yang disunahin nih, motong hewan kurban. Begitu tanggal 13, matahari terbenam maghrib, perbodan. Ini paham kan perbodan? Udah stop, udah nggak boleh tuh. Ya, ketika kita alhamdulillah nih dapat rezeki nih tanggal 11 nih, waduh pedagang lagi ngulet, udah puyeng nih, sisa masih lumayan, betul nggak? Banting harga, kenapa? Udah tinggal faedahnya doang. Iya, kita dapat murah-murah tuh, beli jangan? Beli, ya. Kita beli. Maka lahu sa'atun walam yudhahi fala yaghramanna musallana. Siapa orang yang diberikan keluasan, kelapangan, tapi dia nggak mau berkorban, ya, motong hewan korban, jangan dekat-dekat dari musallaku. Hanya satu mazhab yang mewajibkan, dan ia beristinbat daripada hadis Nabi ini, mengambil dalil dari sini, ya. Maka apa? Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafiyah, ya Hanafi, wajib hukumnya berkorban itu wajib. Jelas nggak? Iya. Nah, kita kalau beli hewan kurban, jangan yang krempeng, jangan yang ya Allah nggak ada dagingnya, ya. Jangan umuran, jangan beli yang gemuk, itu beb yang dikebiri boleh nggak? Boleh. Beri kan biasanya badannya cakep, badannya daging melulu, beli, ya. Itu karena Nabi kita Muhammad SAW itu beliau menyembelih hewan kurban, ya kabshen, ya 2 ekor kibas. Kibas ini sejenis domba yang besar. Domba besar ini kayak apa ya? Domba Garut kali ya. Garut mahal-mahal bos, pada gede, cakep. Itu amlahin apa? Ya amlahin itu yang lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Ini sunnah. Makanya orang tak kurang tapi begitu mau yang warna hitam. Tapi kalau hitam gemuk, murah, bayar jangan. Boleh, jual lagi. Ya Allah, kan gitu. Agranen yang bertanduk, yang bertanduk. Sunnah kita motong hewan sendiri seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda jadi ingat motong, lupa gitu. Ya kalau Anda belum biasa. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Niatin ya Allah, mudah-mudahan ya tahun ini bisa berkorban. Nggak usah repot-repot, ya. Kalau kita punya duit, kasih aja sama guru kita satu ahad, tak beliin, betul nggak? Iya. Apalagi yang punya rezeki, boleh nggak? Ya, buat sendiri nih, buat saya mau korban sapi, ya saya mampu nih sapi nih 1 ekor, boleh aja, boleh aja, bebas aja. Walaupun sapi itu ukuran untuk 7 orang, silakan. Itu, iya, tetap ya itu apa namanya di dalam mazhab kita itu 1 ekor kambing buat satu orang. Itu, ya. Jadi nggak usah pusing-pusing kita pakai bayar orang lagi motong kambing, udah serahin ke majelis taklim Miftahul
jannah. Amin. Itu. Jadi ingat, berkorban bukan seumur hidup satu kali. Ya, ada rezeki tiap tahun korban atau sunnah korban. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan rezeki kita, yang banyak, yang halal, yang berkah. Tahun ini kita bisa sunnah korban, ya, atau kurban. Dan mudah-mudahan kita taufik hidayah, istiqomah mengaji, yang mendapatkan ilmu yang manfaat di majlis Miftahul Jannah di bawah asuhan ya Ustaz Abdul Wahab. Yang mudah-mudahan kita doakan Ustaz Abdul Wahab, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, dan juga orang tuanya, saudara-saudara yang panjang umur, sehat afiat, luaskan rezekinya, diberkahi dakwahnya, diberkahi majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ولله فاطمة وأبيها وبعدها ووليها وأمها وأبيها اقبل دعانا ولا تخيب رجانا وبلغنا مولانا وفي حوائجنا دنيانا وأخرانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.